Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Nasrullah dari Prodi Akuntansi dan Filsafat. Definisi merupakan bentuk kata Arab, yaitu falsafah. Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani phileia yang berarti cinta dan sophia yang berarti hikmah atau kebijaksanaan. Jadi filsafat secara etimologi berarti cinta kebijaksanaan. Berdasarkan waktak dan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan Titus Wittgenstein, informal filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis. Formal adalah filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Komprehensif filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Analitis linguistis ada filsafat adalah logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti dan konsep. Aktual fundamental filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat berkaitan dengan manusia dan dicarikan jawaban oleh ahli-ahli filsafat. Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian filsafat dalam arti informal itulah yang paling sering dikatakan masyarakat awam. Pengertian filsafat dalam artian informal yaitu kepercayaan atau keyakinan yang diterima atau sifat filsafat secara tidak kritis. Yang pertama, sifat Kobran yang berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pertanyaan serta atau saling bertentangan di dalamnya. Yang kedua, bersifat menyeluruh, menyatup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, bersifat mendasar, suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. 4. Bersifat spekulatif, bahwa pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran lokal serta paham. 3. Alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, Genetikus Objektivus, nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Misalnya, Notonagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansiatik filsafat Aristoteles sebagaimana terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila sebagai Ilmiah Populer. Trijakaya menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme reguler sebagaimana yang diungkapkan dalam tulisan yang berjudul Pancasila dan Religi. Genetikus subjektif, nilai-nilai Pancasila digunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan undang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadikan orientasi pelaksanaan politik, teknologi dan aksiologis Pancasila. Landasan etologis Pancasila adalah landasan ontologis Pancasila, artinya sebuah pemikiran filosofis atau hakikat dan rasionalitas sila-silanya sebagai dasar filosofi negara Indonesia. Teologis membahas tentang hakikat yang paling dalam dari suatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan yang bersifat abstrak yang disebut dengan istilah substansi. Nanya tentang proses terbentuknya prinsip-prinsip dalam sila-sila Pancasila itu dalam kehidupan. Landasan epistemologis Pancasila. Istilah epistemologis terkait dengan sarana dan sumber pengetahuan. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Landasan epistemologi Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman bangsa Indonesia, kemudian disintesikan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Landasan aksiologis Pancasila. Istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai-nilai menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu ada yang tidak untuk dirinya sendiri yang membutuhkan pengembangan untuk yang berada. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sinubusan Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, dan kekuasaan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiaan kawan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, masyarakat, mufakat, dan berjiwa besar. Sila kelima mengandung nilai filsafat. Meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengembangkan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa baik secara material maupun spiritual. Pancasila sebagai sistem filsafat membangun dalam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia terdiri sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara Pancasila sebagai tindakan dan filsafat. Meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengembangkan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa baik secara material maupun spiritual. Pancasila sebagai sistem filsafat membangun dalam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia terdiri sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang timbul di kehidupan modern di sana ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.